Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman semua bagaimana cara menghadapi solder yang nyetrum. Jadi ini benar-benar nyetrum ya, karena kalau kita ukur pakai menggunakan alat test pen, ini bisa nyala terang tuh seperti itu. Jadi bisa dipastikan solder ini nyetrum. Nah, apa penyebab solder ini nyetrum? Itu bisa terjadi antara lain kabel terminal antara kabel dan pangkal elemen itu tersentuh pada bagian logam si soldernya ya, atau selongsong yang megang si elemen dan mengunci bagian mata solder. Atau yang kedua adalah bagian dari elemen itu udah bocor karena lapuk atau kropos atau masalah lainnya, sehingga bagian dari salah satu kawatnya itu menyentuh logam pembungkus si soldernya atau selongsongnya ya. Atau yang ketiga mungkin bisa jadi itu adalah bawaan pabrik, jadi yang tidak lulus QC. Nah, untuk kasus-kasus solder jelek dan kasus-kasus solder murah seperti yang saya gunakan, jangan berharap QC yang lebih baik, karena harganya pun itu cuma 1/10 mungkin ya dari harga asli. Di sini saya menggunakan Go CS31 yang saya bisa pastikan ini adalah palsu, meskipun ada tulisan Thais Elektriknya dan ada serial numbernya juga, tapi saya pastikan ini serial numberan. Jadi ini kalau kita teruskan teman-teman bisa berbahaya, karena ya bisa jadi itu berakibat fatal, apalagi untuk teman-teman yang ada gejala penyakit jantung atau lain sebagainya ya. Jadi jangan gunakan lagi solder ini. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang dalam kondisi urgen dan masih harus menggunakan solder, ada beberapa tips yang saya akan bagikan. Pertama, kita bisa memakai ini tanpa harus kontak dengan ground. Jadi pakai alas atau pakai tempat duduk yang benar-benar tidak bisa konduktif dengan ground, dengan bumi. Dan alternatif kedua adalah cukup mudah, yaitu membalik kabelnya seperti ini. Jadi balik teman-teman ya, sehingga kita bisa pastikan ini nggak nyala lagi. Tuh, nggak nyala kan, padahal masih tetap terhubung. Teman-teman, mungkin sebagian teman-teman akan kesulitan ketika kita ukur pakai multimeter, ini nggak bisa kedeteksi bocornya. Artinya memang benar-benar bukan bocor dari terminal, antar terminal dengan elemen, tapi ini terjadi bocor di elemennya ya, bocor di elemennya, ingat. Dan ketika misalnya kita hidupkan, itu baru test pen-nya nyala. Ini saya ukur, itu kemarin, nggak tahu kalau sekarang, itu nggak bisa terukur. Artinya mungkin di elemen setelah melewati berapa kali puntir, dia terjadi kebocoran. Nggak ada bocor sama sekali kalau kita baca pakai multimeter. Tapi ketika pakai test pen itu baru kebaca, oh ternyata ada pasa yang masuk ke bagian elemen solder ini. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang punya solusi atau ide lainnya bagaimana menghadapi solder yang bocor ini, boleh sharing di kolom komentar ya. Tapi sebenarnya alternatif yang paling baik itu adalah mengganti solder ini dengan solder yang baru. Nah, dari beberapa solder saya udah berapa nemuin untuk kualitas yang di bawahnya ini memang sering nyetrum. Maka rekomendasi sih kalau misalnya nanti ada spend dana, itu lebih baik beli yang asli atau yang bagus sekalian, demi keselamatan kita bersama. Tapi ketika misalnya ada sesuatu karena urgensi, kita bisa pakai yang lebih mudah ya. Terima kasih.